teman-teman? Ya. Kemudian untuk pendidikan saya SD 3 Cimerah, kemudian di SMP Haji Mustafa di Sukamana, kemudian masuk ke Satu Tasikmalaya dan di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Untuk akun media sosial bisa dilihat di layar, boleh nanti teman-teman ikuti. Ya. Nah, tapi sebelumnya siapa yang tidak hadir pada hari ini? Boleh? Ada yang tahu siapa saja? Yang tidak hadir? Dena dan Devi. Dena mana? Sakit, Devi? Nah, oke lanjut. Karena teman-teman tidak bisa hadir yang 2 orang, kita lanjut saja. Nah, ada safety induction. Jadi ada hal-hal yang harus dipatuhi atau dituruti oleh teman-teman selama mengikuti pelatihan. Yang pertama, teman-teman harus tutup mulut. Tidak boleh berisik, membuat kegaduhan selama saya tidak meminta. Kemudian tidak boleh merokok, tidak boleh makan. Nah, yang harus dilakukan oleh teman-teman selama mengikuti pelatihan dengan saya, yang pertama harus fokus mendengarkan dengan baik, kemudian harus ada partisipasi. Apabila saya memberikan pertanyaan atau umpan balik, teman-teman harus memberikan respon. Kemudian lanjut ke roadmap pelatihan. Pelatihan ini awalnya dari analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis, sehingga dibentuklah program pelatihan teknisi telepon seluler. Di dalam program pelatihan teknisi telepon seluler ada unit kompetensi menggunakan alat dan bahan reparasi perawatan telepon seluler. Kemudian elemen kompetensinya yaitu menggunakan solder uap atau solder blower yang seperti ini. Kemudian untuk KUK, kriteria unjuk kerja, kita mengambil panas udara yaitu sesuai dengan panduan pabrikan serta layanan pakai. Dan judul microteachingnya adalah mengatur panas dan udara. Lanjut. Untuk tujuan dan manfaat dari pelatihan ini, yang pertama ada tujuan. Tujuannya adalah setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta pelatihan dapat mengatur panas udara pada solder uap sesuai dengan panduan pabrikan serta layanan pakai. Itu tujuan. Kemudian manfaat, peserta mampu melakukan reparasi dan perawatan telepon seluler sesuai dengan peraturan pabrikan. Lanjut ke aplikasi. Teman-teman tahu AC? AC kalau kita nggak atur panas suhu, kita akan seperti apa? Kalau terlalu tinggi suhunya, kalau terlalu tinggi akan kepanasan. Kalau misalkan terlalu rendah, maka akan kedinginan. Kalau terlalu tinggi kita akan kepanasan, kalau terlalu rendah kita akan kedinginan. Maka dari itu ketika menggunakan AC kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sama seperti solder uap juga harus diatur sesuai kebutuhan panas dan suhunya, panas dan udaranya. Nah, lanjut ke penjelasan tentang solder uap. Solder uap itu seperti ini. Ini namanya solder uap atau kalau di workshop itu istilahnya adalah blower. Ya, sama halnya seperti solder station. Ini untuk mencabut, memasang, mencairkan, memanaskan komponen-komponen elektronika. Ya, yang diatur adalah panas dan udara. Nah, cara mengatur panas dan udara sesuai dengan panduan pabrikan. Yang pertama adalah untuk mengatur panas ketika ingin mencairkan timah, menghilangkan cairan. Kita ketika HP masuk ke dalam empang atau ke dalam selokan air gitu, kan otomatis ada air yang masuk ke HP. Nah, cara menghidupkannya kembali kalau memang tidak parah dan tidak lama masuk ke dalam airnya, kita hilangkan cairan yang ada di dalam menggunakan blower. Untuk pengaturan suhunya diatur 100 sampai 200 dan udaranya 8.
polutan kecil. Kalau kita di workshop itu lebih sering disebut dengan tinol. Timah teh dicairkan. Untuk mencabut si komponen, dicairkan terlebih dahulu si timahnya, kemudian baru dicabut komponennya. Untuk dari atas dan dari bawah, suhunya itu 350 sampai 400. Nah, cara mengatur suhu yang ini diatur sampai 350 atau 400, yang ini nanti akan saya jelaskan ketika praktek. Kemudian ada mengangkat dan memasang komponen. Ketika sudah memanaskan atau mencairkan timah, kita akan mengangkat komponen. Ketika mengangkat komponen pun kita harus menggunakan blower untuk memanaskannya. Karena kalau misalkan timah sudah dicairkan tapi tidak menggunakan blower, otomatis itu akan menempel kembali ketika kedinginan, menempel kembali si komponennya di PCB. Nah, untuk pengaturannya, mengangkat dan memasang komponen 350 sampai 400 suhunya, kemudian udaranya 3, sama seperti memanaskan atau mencairkan timah. Kemudian mengangkat fleksibel dari PCB. Mengangkat fleksibel itu menggunakan suhunya 250 sampai 300 dan udaranya sama seperti yang tadi yaitu 3. Kemudian ada mengangkat komponen plastik seperti soket, ini kan plastik, bukan timah, bukan besi. Nah, kalau misalkan soket seperti ini menggunakan suhu 250 sampai 275, kemudian udaranya 3. Nanti diatur di blowernya. Kemudian yang terakhir adalah mencetak kaki IC. Untuk mencetak kaki IC, setelah dicetak ke dalam sebuah cetakan plat PGA, nah nanti dipanaskan dengan suhu 350 sampai 400. Kemudian udaranya kita pakai di angka 3. Nah, untuk cara penggunaannya seperti itu. Udara yang paling tinggi itu digunakan ketika kita ingin menghilangkan cairan. Jadi angin yang paling tinggi itu digunakan ketika menghilangkan cairan di sebuah komponen elektronik. Lanjut ke kesimpulan. Dari materi yang sudah kita pelajari mengenai cara mengatur suhu dan juga panas pada blower atau solder uap, kita bisa menyimpulkan bahwa mengatur panas udara pada solder uap berdasarkan kebutuhan harus sesuai dengan panduan pabrikan. Oke, lanjut kita ke aplikasi. Aplikasi itu praktek. Saya boleh minta satu orang, yang ujung, siapa namanya? Boleh ke depan kan? Kita akan belajar praktek melihat. Melihat itu sama saja dengan menghilangkan cairan pada komponen. Ketika melihat, kita membutuhkan cairan flux untuk memudahkan
kencang, otomatis si komponen akan tercabut dan terbang. Seperti itu. Jadi harus tegak lurus dan sesuaikan suhu dan udaranya. Bisa teh? Nah, kenapa saya tadi bilang harus menggunakan flux? Kalau tidak menggunakan flux, panas udara tidak akan merata. Tidak akan merata. Jadi tidak semuanya komponen, tidak semua PCB terkena panas yang kita inginkan. Tapi kalau kita ada flux, flux itu akan mencair ke seluruh komponen, ke sela-sela yang kecil. Jadi masuk si panasnya itu merata seiring melebarnya cairan-cairan flux yang sudah dituangkan. Boleh duduk deh, kasih deh. Ada lagi yang mau coba? Coba record. Nah, jadi teman-teman, fungsi dari solder watt itu bukan hanya record. Kita ada yang namanya record, ada yang namanya recall, ada yang namanya replace. Di dalam elektronika itu, di dalam teknik sehat itu ada record. Record itu untuk memanaskan kembali. Kemudian recall itu untuk mencetak kaki IC BGA. Kaki IC BGA yang sudah dicetak di plat BGA, ditempelkan si pinolnya. Kemudian kita pakai blower, dipanaskan, kemudian ditempelkan kembali ke komponen yang sudah rusak tadinya, diganti sama yang sudah dicetak baru, itu namanya recall. Kalau replace itu komponen yang sudah rusak dicabut, kemudian diambil, dibuang, dan diganti dengan komponen baru. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke evaluasi. Teman-teman, saya akan membagikan selembaran, silakan diisi. Saya kasih waktu 2 menit karena pertanyaannya cuma 5 soal.
sudah dikumpul. Bisa dipahami? Ya. Sebelum saya tutup, saya punya quotes. Bila kau tak tahan lelahnya